Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Ini saya akan tanggapi hasil dalam tanda kutip bahsul masail yang diadakan di pondok pesantren pada hari Minggu di Benda Kerep di Cirebon. Di mana bahsul masail itu melibatkan banyak tokoh yang sudah kita kenal. Yang terutama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ada juga KRT Fakih, ada juga Tubagus Mugi Nur Fadil. Bahkan ada juga Ketua Naat Kiai Haji Bendoro Ilzamuddin, ada juga Kiai Haji Hanan, ada juga di situ orang dari Keraton Kanoman ya, Mas Farihin, dan ada 15 orang. Hasilnya ya, mungkin bagi orang yang setuju sekali dengan Kiai Haji Imaduddin ini dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa dan kabar baik bagi mereka. Tapi saya punya sudut pandang yang berbeda dan mungkin ini terlewat. Hasilnya itu adalah justru PHP yang kedua kepada Kiai Haji Imaduddin kalau saya pakai bahasa roasting ya. Yang pertama PHP-nya adalah ketika ternyata di Haul Akbar Wali Songo ternyata tesisnya Kiai Haji Imaduddin sama sekali nggak dibicarakan. Tidak ada di situ narasi nasab sadah Ba'alawi itu batal karena nggak ada kitabnya atau karena apa. Tidak ada sama sekali itu dibicarakan. Hatta ketika mungkin pihak-pihak yang punya niat atau punya suara yang ingin disampaikan tapi kebetulan tidak tersampaikan di situ, akhirnya mengadakan diskusi atau bahsul masail hari Minggunya ya. Hari Sabtunya kan itu acaranya ya kalau tidak salah begitu. Lalu hari Minggunya itu mengadakan bahsul masail dan hasilnya yang pertama bahwasanya Sunan Gunung Jati itu bukan dari terahnya Ba'alawi, bukan dari jalur Azmat Khon, tapi dari jalur Musa Al-Kazim. Satu ya. Yang kedua, ini yang jelas merupakan PHP atau ini menampar sekali kepada Kiai Haji Imaduddin. Bahwasanya nasab sadah Ba'alawi itu statusnya adalah mukhtalafun fih, diperselisihkan. Kalau kita belajar ilmu nasab, tingkat tertinggi dari nasab itu sahih namanya. Saya sudah tidak perlu baca kitab, kamu tidak mau kitab juga ya. Udah berkali-kali saya sebut itu. Sahih itu apabila tidak ada ikhtilaf. Kalau ada ikhtilaf, turun menjadi makbul. Jadi grade kedua. Ada sahih, ada makbul, di bawahnya lagi ada masyhur, paling bawah mardud. Sementara Kiai Haji Imaduddin ketika di Jember, bahkan di kitab-kitabnya linear ya, sejalan ya, menyatakan nasab sadah Ba'alawi itu batil mardud. Berarti kan mardud yang paling bawah. Tetapi hasil diskusinya naik 2 tingkat. Kalau naik 1 tingkat kan ke masyhur. Naik lagi 1 tingkat makbul. Walaupun tidak top di atas sahih. Jadi jangan lagi ada orang bersuara nasab sadah Ba'alawi itu terputus. Kenapa? Karena itu mukhtalaf. Kalau mukhtalaf berarti statusnya, kalau kamu mau berpikir waras sesuai standar ilmu nasab, berarti statusnya itu makbul. Ini baru satu pembahasan. Nanti mungkin akan ada pembahasan lagi, ada diskusi lagi, ada penemuan lagi, bisa naik ke sahih. Biar kamu paham bahwa jangan dianggap nasab ini 1 tambah 1 mesti 2, sehingga setiap kebenaran yang diungkapkan mesti sahih. Enggak, Pak. Enggak, mau pencatatan kitab, mau yang nyatet sezaman, mau enggak, itu mesti ada perbedaan. Kamu baca deh kitab-kitab nasab, mesti ada di situ. Ma'ittafakoh, misalnya yang pernah saya bahas itu, putra dari Isa atau siapa itu, ada tiga kriteria. Ada yang muttafaq berketurunan, ada yang mukhtalaf berketurunan atau tidak, ada yang muttafaq tidak berketurunan. Artinya nanti akan ada nama-nama yang bin tapi ditolak oleh ulama nasab yang lain. Dan itu sezaman, Pak. Artinya mendekati.
Kenapa? Karena informasi yang sampai beda-beda. Sama dengan kamu mau menjelaskan anaknya seseorang. Kalau di depan mata kamu yang kamu lihat, ya bisa. Tapi kalau sudah lewat beberapa tahun, kan berita yang kamu terima beda-beda. Ada yang bilang, oh enggak, dia punya anak lagi. Jadi bukan tidak mungkin nanti ketemu kitabnya, kita tunggu saja. Yang jelas, jangan lagi ada narasi mereka itu habib palsu. Atau mereka itu bukan keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena mukhtalaf. Cabut pernyataan Ki Haji Imaduddin kalau itu batal. Kalau menghargai hasil diskusinya. Ya kalau egois. Hasil diskusi yang mengatakan Musa Al-Kadzim jalurnya Sunan Gunung Jati. Ya, dan Sunan Gunung Jati bukan dari jalur Asmat Khon, diangkat-angkat. Tapi poin keduanya. Bahwasanya pernyataan mardud ditolak. Kenapa? Karena naik menjadi mukhtalaf. Itu juga harus diapresiasi dong. Jangan tebang pilih. Jadi Ki Haji Imaduddin itu harus klarifikasi. Saya berselisih dengan hasil diskusinya itu, atau saya ralat, pendapat saya ternyata bukan batil, bukan mardud, tapi naik 2 tingkat menjadi mukhtalafun fih. Mukhtalafun fih itu makbul. Ya kalau mau bikin teori ilmu nasab sendiri, wallahu a'lam ya. Ini ya, jadi kan 2 kali. Mestinya kan mungkin yang diharapkan dalam bahsul masail itu hasil kesimpulannya adalah semuanya sepakat batal. Ternyata nggak ada itu. Ternyata sepakatnya diperselisihkan. Lagi pula masalah tentang, nah ini bocorannya mungkin ya, tentang apakah benar-benar disepakati semua peserta diskusi bahwa Sunan Gunung Jati itu bukan ke Asmat Khon, tapi ke Musa Al-Kadzim, bukan ke Ahmad Al-Muhajir, tapi ke Musa Al-Kadzim ya. Berarti bukan ke Ali Al-Uraidi ya. Walaupun sama-sama Al-Husaini, karena Ali Al-Uraidi ini bersaudara dengan Musa Al-Kadzim ya. Itu ya, dengar-dengar mungkin masih akan ada lagi pembahasan tahap kedua. Karena insya Allah valid bahwa Kanoman itu tetap meyakini Sunan Gunung Jati itu jalurnya adalah Ba'alawi atau Asmat Khon. Walaupun mereka berbeda menyebut nama. Ada yang memakai nama Abdullah, ada yang memakai nama Ubaidillah. Tapi jalurnya sama persis. Alwi ya, atau Abdul Malik Asmat Khon bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Kholiq Qasam bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi ya. Kalau tidak salah saya terlewat nama. Tapi jalurnya sama ya. Langsung bin Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nakib bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq sampai ke Sayyidah Fatimah sampai ke Sayyidina Ali. Itu sama. Itu yang dipegang oleh Keraton Kanoman Cirebon. Jadi jangan dikira di diskusi itu semuanya sepakat. Cuma mungkin namanya diskusi, maka diambil suara terbanyak atau apa namanya di voting lah kalau hitung-hitungannya. Berarti secara mayoritas lebih meyakini kepada Musa Al-Kadzim bukan kepada Ali Al-Uraidi. Kan begitu saja. Cuma itu tadi. Kiai Haji Imaduddin harus siap dengan konsekuensi hasil diskusi itu. Bahwa nasab Syahada Ba'alawi bukan batal. Karena batal itu padanannya adalah mardud. Nasab mardud, ini pahit sebetulnya kalau kita ungkap. Itu adalah nasab yang seseorang mengaku bernasab kepada satu kelompok, lalu kelompok itu menolak. Jadi misalnya ada kelompok ini keturunan Sunan Gunung Jati, misalnya Kecirbonan, Keraton Kanoman, atau Kesultanan Banten, ada satu kelompok. Lalu ada orang datang, saya masih keturunan dari Datu Anda, saya keturunan dari Sunan Gunung Jati. Lalu mereka menolak, itu mardud. Kalau kita pakai teori ilmu nasab ya. Jadi man id'a annahu min qabilatin ya. Wa alimatil kal qabilatu annahu laisa minhum wa mana'u iddi'ahu ya, fahuwa mardudun. Begitu. Ada orang mengaku berasal dari satu kabilah. Tetapi kabilah itu menolak. Dan mereka tahu kalau itu batal. Oh, ini nggak jelas jalurnya. Nggak bisa diterima. Maka dialah mardud. Mardud namanya ditolak. Jadi kalau disebut nasab mardud, harus ada rodnya. Harus ada yang menolaknya. Mardud itu dari kata roddah. Isim fa'ilnya rodun, asalnya rodidun ya. Jadi rodun ya. Jadi harus ada 2 pihak. Ada yang mudda'i ya, yang mengaku, ada yang mudda'a alaih, yang diakui. Dan yang diakui ternyata nggak ngaku, nggak nerima. Ya. Itu baru ada 2 posisi. Yang pertama mardud, yang tadi ngaku ini mardud.
yang diakui ini atau yang diaku-aku ini rod